Oke, berhubung udah 6.35, ditunggu baru ada 8 orang yang hadir di sini. Kita mulai aja ya. Untuk sesi pertama, kelas belajar bahasa Jepang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aturannya mungkin seperti yang sudah di-share Pak Izar mungkin ya, atau belum ada ya, belum terima. Aturannya saat belajar kameranya on, mic-nya off. Dan mic on itu hanya ketika ingin berbicara saja. Bentar, saya share layarnya. Udah kelihatan ya materinya? Sudah. Jadi untuk hari ini kita mulai kelas online percakapan bahasa Jepang di tanggal 7 Desember 2022. Untuk hari ini yang hadir sudah orang. 8 orang ya, mungkin masih ada dalam perjalanan atau ada yang lembur. Langsung aja materinya. Konsep pelaksanaan pelajaran bahasa Jepang ini konsepnya ya yang menyenangkan, jadi nggak terlalu kaku belajarnya. Terus kalau bisa aktif dalam berbicara, belajar bahasa juga, tapi juga belajar budaya tentang Jepang. Terus juga terutama yang digunakan dalam keseharian dalam bekerja. Jadi untuk tema hari ini, temanya adalah Aisatsu. Jadi kalau Aisatsu itu greeting ya, salam dalam bahasa Jepang. Terus berikutnya Jikosokai. Jikosokai itu perkenalan diri. Terus ketiga, bahasa-bahasa yang sering digunakan di tempat belajar di dalam kelas. Dan keempat, nanti kita praktek untuk mencoba yang sudah diajarkan. Materinya ada hari ini. Terus terakhir, sedikit belajar tentang huruf hiragana. Untuk Aisatsu atau salam, bahasa-bahasa yang digunakan saat berbicara, mungkin ada yang sudah pernah dengar atau familiar, seperti Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kalau ini udah tahu ya? Kalau Ohayo gozaimasu, ngerti ya?
Kalau Ohayo gozaimasu itu sama kayak di Indonesia, selamat pagi, pakainya dari subuh sampai menjelang siang. Kalau konnichiwa biasa siang, selamat siang, dari jam kira-kira jam 10-an sampai jam 3. Terus konbanwa, selamat malam. Kalau sampai sini ada yang bertanya enggak? Belum, Pak. Belum. Ya, langsung aja. Berikutnya Osakini Shitsureshimasu. Halo? Nggak ngerti. Ngerti ya? Enggak. Nah, berikutnya Osakini Shitsureshimasu. Nah, ini digunain kalau pas mau pulang atau saat lagi ngumpul-ngumpul, pergi duluan. Osakini Shitsureshimasu. Terus berikutnya Otsukare sama des. Ini kalau Otsukare sama des dipakainya saat setelah selesai bekerja, terus kita mau pulang duluan. Mungkin penggunaannya bisa antara Osakini Shitsureshimasu atau Otsukare sama des, ini bisa digunakan dua-duanya. Kalau diartiin bahasa Indonesia, Osakini itu duluan, maaf ya saya duluan, itu Osakini Shitsureshimasu. Kalau Otsukare sama des ini apa ya? Kalau diartiin sih terima kasih atas kerjanya hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Seperti itu kalau untuk di bahasa Indonesiain. Walaupun agak sulit untuk di bahasa Indonesiain karena ini bahasa yang ada di budaya Jepang. Kalau untuk dua ini paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak untuk dua ini? Atau mau coba dipraktekin? Pak Ade, satu-satu coba Pak Ade. Ya, Pak. Coba Osakini Shitsureshimasu. Osakini Shitsureshimasu. Otsukare sama desu. Pak Gunawan, Pak Gustaf. Nggak kedengeran Pak Gustaf. Halo, dengeran nggak Pak? Halo, ya Pak, kedengeran Pak. Oh, yang mana tadi Pak? Yang Osakini Shitsureshimasu. Osakini Shitsureshimasu. Ya, Otsukare sama des. Otsukare sama desu. Pak Ruswandi. Iya Pak, dengar nggak Pak? Ya, coba dipraktekin. Yang Osakini Shitsureshimasu desu. Osakini Shitsureshimasu. Ini Shitsureshimasu. Osakini Shitsure. Shitsureshimasu. Agak susah ya kalau masih baru panjang. Tapi kalau misalnya susah pakainya Osakini aja nggak apa-apa. Osakini. Mbak berikutnya Bu Fitri. Mbak Fitri ya? Fitri mana Pak? Fitri Suci? Ada dua ya? Cuma satu di sini sih Fitri Suci yang hadir. Oh. Osakini Shitsureshimasu. Osakini Shitsureshimasu. Ya, Osakini Shitsureshimasu. Terus? Otsukare sama des. Otsukare sama des. Otsukare sama des. sama. Sama des. Ya, Otsukare sama des. Coba ulang lagi. Sama des. Otsukare sama des. Otsukare sama des. Ya. Ya gantian. Sekarang Bu Mbak Ida.
Osakini Shitsure Shimasu. Otsukare sama desu. Oke, coba Mbak Hamdiah. Osakani Shitsure sama Shimasu. Osakini. Osakini Shitsure Shimasu. Ya, satu lagi. Otsukare sama desu. Ya, coba Mbak Nani. Osakini Shitsure Shimasu. Otsukare sama desu. Oke. Kalau misalnya apa mau pulang sama atasan lebih enak sih pakai otsukare sama des. Otsukare sama des. Kalau osakini lebih ke yang apa temen yang sama setara pakainya osakini Shitsure Shimasu. Kalau otsukare sama des ke atasan pakainya otsukare sama des. Atau ke orang yang lebih tua itu lagi kumpul-kumpul lagi misalnya lagi kerja bareng duluan otsukare sama des. Kalau yang berikutnya mungkin udah tahu ya sayonara. Sayonara ini kan pakainya saat berpisah. Kalau pisahan sayonara sampai sayonara, kalau berpisah pakainya sayonara. Terus oyasumi nasai. Kalau oyasumi nasai ini dipakainya kalau misalnya kita habis kumpul-kumpul terus bubar mau pulang gitu, mau pulang mau istirahat, pakainya oyasumi nasai. Kalau misalnya cuman pulang duluan pakainya otsukare sama des atau osakini. Kalau oyasumi nasai pakainya kalau memang udah malam bubarnya mau istirahat oyasumi nasai. Coba dipraktekin Pak Ruswandi. Iya, Pak. Kita belajar. Mungkin kalau yang baru belajar bahasa Jepang lidahnya masih agak sedikit berat ya. Aku, Pak. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Coba lagi. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oke, coba Pak Ade. Sayonara. Oyasumi nasai. Pak Gustaf. Oyasumi nasai. Oke. Nanti kalau terakhir dipraktekin ya pas bubar. Bu paham dia? Oyasumi Nasai. Oyasumi nasai. Halo, kurang kedengeran? Oyasumi nasai. Oke, Mbak Nani. Oyasumi nasai. Oke, Mbak Ida. Oyasumi nasai. Mbak Fitri. Osayumi nasai. Oyasumi Oyasumi nasai. nasai. Ya. Kalau itu kan yang biasa digunakan, tadi kan dia biasa digunakan untuk memberi salam ya, bahasa-bahasa yang digunakan beri salam kayak pagi baru datang, ketemu misalnya ketemu orang Jepang, ohayo gozaimasu. Jadi kalau siang ketemu konnichiwa. Kalau misalnya malam baru nyampe kerja ketemu orang Jepang, pakainya konbanwa. Ini kalau untuk salam. Tapi kalau misalnya sudah kerja, selesai kerja bisa ketemu orang Jepang, otsukare sama des. Lebih diarahkan pakainya itu, otsukare sama des. Berikutnya bahasa-bahasa yang digunakan saat berbicara atau berkomunikasi. Kalau arigato mungkin udah pada ngerti ya. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu kan terima kasih. Terus mungkin kebalik ya. Pertama kalau saat meminta sumimasen yang digunakan bahasanya. Sumimasen itu
Permisi, maaf, sumimasen itu. Saat minta maaf juga bisa digunakan sumimasen ini. Lebih mudahnya diartinya maaf aja. Jadi kalau misalnya mau minta tolong, pertama dimulai dari sumimasen. Nah setelah itu baru mau minta tolongnya onegaishimasu. Setelah selesai, arigatou gozaimasu. Sampai sini ngerti nggak? Kalau misalnya ada yang belum paham, ditanyain lagi aja. Biar komunikasinya dua arah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Berikutnya ini Jikosokai. Jikosokai itu perkenalan diri. Di saat perkenalan diri, kalau mungkin sering lihat orang Jepang itu kalau bungkuk-bungkuk, itu namanya ojigi. Itu membungkuk badan itu namanya ojigi. Kalau laki-laki itu bungkuk 30 derajat, tangannya di samping. Tapi kalau perempuan, tangannya di depan, seperti yang ada di gambar. Mungkin kalau di sini kan yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau pertama kali perkenalan diri itu hajime maste. Watashi wa apa? Nanti ada ya di praktek terakhir. Ini mic-nya siapa yang nyala ya? Gustaf, mic-nya nyala. Jadi kalau pertama, kalau misalnya berkomunikasi, ohayo gozaimasu. Yang Budi nyampein ohayo gozaimasu. Wati menjawab dengan ohayo gozaimasu. Wati langsung lanjut, Budi-sang, Kochirawa, Tono-sang des. Ini memperkenalkan diri ya. Tono memperkenalkan diri, Hajimashite, Tono des. Seperti yang tadi dijelaskan di awal. Bogor kara kimashita, dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, Budi membalas, Budi des, dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, di sini kita coba praktekin yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Kalau di sini coba kita hapus saja. Kita pakai yang ini. Coba dipraktekin 2 orang ya. Pak Nani sama Mbak Hamdiah. Mbak Nani jadi Tono sebagai Tono, Mbak Hamdiah jadi sebagai Budi. Coba dipraktekin. Hajime mashite. Kalau ini tertulisnya dia pakai iya, cuman dalam pengucapan hajime mashite. Jadi i-nya itu agak hilang. Hajime mashite. Oke, coba dipraktekin. Hajime mashite, Tono des, Bogor kara apa tuh Pak? Kimashita. Bogor kara kimashita. Dozo yoroshiku. Nah, coba diganti sama nama sendiri, sama asalnya. Asalnya yang di tanda merah ini Bogor, diganti sama asalnya Mbak Nani. Terus Tono diganti sama namanya Mbak Nani. Oh iya. Hajime mashite, Nani des, Karawang kara kimashita. Dojo yoroshiku. Dozo. Dojo. Pakainya dozo, bukan pakai J, dozo. Dozo. Yoroshiku. Dozo yoroshiku. Onegaishimasu. Sebenarnya lengkap. Apa? Coba ulang lagi.
Ya. Hajime maste, nani desu, karawang kara kimasta, dojo yoroshiku Onegaishimasu. onegaishimasu. Ya, coba gantian. Sekarang Pak Ruswandi. Yap. Coba praktek perkenalan diri. Haji Ganti. Mimaste. Yang Tono ganti Pak Riswandi, Bogornya diganti asalnya. Oke. Haji Mimaste, Ruswandi Des, Purbalingga. Apa itu, Pak? Kara Kimasta. Doso Yoroshiku Yoroshiku. onegaishimasu. Shimasu. Onegaishimasu. Coba ulang lagi. Haji Mimaste, Ruswandi Des, Purbalingga, Kara Kimasta, Doso Yoroshiku. Onegaishimasu. Oke, coba ganti lagi Mbak Fitri Suci. Haji Mimaste, Fitri Des, Cibitung Kara. Halo? Sinyalnya. Ulang ya, Sinyalnya Pak. putus. Ya, ulang. Haji Mimaste, Fitri Yang Des. I-nya nggak usah dibaca. Haji Memaste. Haji Mimaste. Gitu. Ya. Haji Mimaste, Fitri Des. Cibitung Kara Kimashita, Dozo Yoroshiku, Onegaishimasu. Ya, pergantian Mbak Hamdiah. Haji Memaste. Enggak. Hajime Maste, Hamdiah Des, Lampung Haji Kara. Mimaste, Fitri Des. Mbak Fitri, mic-nya tolong di-off dulu. Oke, Mbak Hamdiah ulang lagi. Hajime Maste, Hamdiah Des, Lampung Kara Kimashita. Terus Dozo Yoroshiku onegaishimasu. Oke, gantian Pak Gustaf. Hajime maste, Gustaf des. Yogyakarta kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke, Mbak Ida. Maste, Ida Des, Cilacap Karimasta, Doso Yoroshiku, Onegaishimasu. Oke, Pak Ade gantian terakhir. Hajime maste, Kamaru des. Bekasi kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke. Hajime maste, Irfan des, Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kalau ini kan yang biasa digunakan untuk perkenalan ya. Perkenalan diri kalau misalnya baru pertama kali ketemu orang. Jadi ini. Kalau ini contohnya kan memperkenalkan orang. Jadi ohayo gozaimasu, burisang, kochira wa tono-san desu. Kali nanti aja. Kita pertama belajar perkenalan diri aja tiap-tiap orang. Nanti ya kalau misalnya ada waktu coba diulang-ulang sendiri aja biar lancar. Kalau ada tulisan bahasa Jepang, kalau shite ini masite ini bacanya maste, hajime maste. Terus kalau dozo mungkin kalau yang maaf kalau yang orang Jawa kan mungkin agak susah ya dozonya ini, atau orang Sunda pakai Z itu pakai J. Jadi dozo yoroshiku onegaishimasu.
Nah, ini yang barusan tadi kita coba praktekin. Ada yang mau coba praktek lagi? Biar lancar. Coba Pak Ruswandi lagi, coba ulang perkenalan diri. Iya Pak, itu yang nggak kelihatan itu Pak, yang itunya Pak. Percakapan yang tadi Pak. Oh, tutup ya? Pak. Ini ya? Lalu. Yang ini nih. Gitu Pak. Hajime maste. Hajime maste, watashi wa Ruswadi desu, Purbalingga kara kimashita, doso Oke. yoroshiku. Dozo Yoroshiku. Dozo Yoroshiku. Yoroshiku. Onegai shimasu. Shimasu. Ya. Coba Mbak Fitri. Lagi ya, Pak? Ya, coba lagi. Hajime maste. Pitri Hajime maste. Pitri desu. Cibitung kara kimasta. Dozo yoroshiku Onegai. Mas. Berikutnya temanya bahasa yang sering digunakan di kelas. Jadi kalau misalnya mulai, senseinya biasanya bilang minasang hajime masho. Hajime masho itu minasang itu manggil ke forum, ke orang yang hadir, minasang. Minasang hajime masho. Ini artinya dimulai. Mari kita mulai. Terus untuk penutupnya biasanya menggunakan sore dewa warimasho. Ini untuk selesai. Warimasho itu selesai. Warimasho. Terus kalau untuk bertanya bisa ditanyakan wakarimashita ka? Apakah sudah paham atau sudah mengerti? Ini arti dari wakarimashita ka. Biasanya kalau murid menjawabnya kalau ngerti hai wakarimashita. Kalau misalnya nggak ngerti iye wakarimaseng. Kalau mau bertanya shitsumong des atau shitsumong shimasu. Jadi saat bertanya, misalnya ada yang ingin bertanya, nanyanya shitsumong des. Nanti kalau misalnya sedang praktek, dari gurunya akan nyampe kalau misalnya menyampaikan, kalau nyuruh diulang lagi, moichido onegai shimasu. Artinya disuruh ngulang lagi, moichido suruh ngulang lagi. Kalau misalnya jawabannya bagus, senseinya akan ngasih pujian, i desne. I desne itu bagus ya. Oke. Jadi ini yang biasa digunakan di ruang kelas. Atau kalau misal dalam bekerja, ditanyain wakarimashita ka? Ngerti nggak sama pekerjaannya? Kalau misalnya ngerti, jawabnya hai wakarimashita. Kalau misalnya nggak ngerti, iye wakarimaseng. Kalau misalnya sudah dijelasin, tapi misalnya masih belum ngerti, pakainya ini shitsumong shimasu, shitsumong des. Coba saya tanya ke Mbak Fitri, wakarimashita ka?
Ih, Bapak tadi nggak kedengeran, putus-putus. Oh, putus-putus. Jelasin lagi. Ini kalau misalnya, ini Ya, sekarang kedengeran. sinyalnya jelek, Pak. Di sini sekarang kedengeran. Halo? Halo? Udah bagus, Pak. Udah kedengeran. Saya ulang lagi ya. Kalau di Ya. ruang kelas, ini untuk mulai dari gurunya mengucapkan minasang hajime maso. Berarti kelasnya sudah dimulai. Atau saat latihan hajime maso. Ini perintah untuk memulai. Kalau berikutnya warimaso ini untuk saat selesai. Sore dewa warimaso atau pakai yang di atas juga bisa. Minasang warimaso. Ini untuk memulai dan mengakhiri. Berikutnya wakarimashita ka? Ini pertanyaan kalau misalnya sudah paham atau belum. Nah, pakai K ini adalah kalimat kata buat tanya. Jadi kalau belakangnya ada K, ini tanya. Jadi wakarimashita ka? Ini pertanyaan. Murid akan menjawab. Kalau mengerti, jawabnya hai wakarimashita. Kalau nggak ngerti, jawabannya iye wakarimaseng. Kalau misalnya masih mau masih ada pertanyaan lagi, muridnya shitsumong des. Kalau misalnya mau bertanya, atau shitsumong sih mas. Nah, kalau misalnya gurunya ingin muridnya suruh diulang lagi, jawabannya moichido onegai shimasu. Tapi ini juga bisa digunakan oleh muridnya kayak tadi Mbak Fitri ya. Pak, gak kedengeran Pak, moichido onegai shimasu. Tolong sekali lagi. Saya belum ngerti Pak. Moichido onegai shimasu. Jadi menggunakan ini. Kalau misalnya gurunya ngasih pujian atau misalnya di Gemba itu tempat kerja mau ngasih pujian ke orang, bagus ya. I desne. Ini yang dipakai. Nani, wakarimashita ka? Nani, wakarimashita ka? Maaf lupa dipencet. Hai wakarimashita. Fitri? Hai, wakarimashita. Apa yang masih? Pak Ade? Hai, wakarimashita. Moichido onegai shimasu. Moichido onegai shimasu. Nah, kalau saya bilang moichido onegai shimasu, ulang lagi sekali lagi. Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Moichido onegai shimasu. Apa jawabnya, Pak? Diulang lagi wakarimashita gitu. Oh, gitu. Nah. Jadi kalau misalnya moichido onegai shimasu, diulang lagi jawabannya. Coba Bu Wakarimashita. Mbak Ida. Wakarimashita ka? Hai wakarimashita. Pak Ruswandi. Hah? Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Nggak ada yang jawab iya ini. Hamdia, wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Oke. Kalau misalnya ada yang jawab ditanya setelah dijelaskan wakarimashita ka? Iye, wakarimaseng. Moichido onegai shimasu. Kalau minta untuk dijelasin lagi.
Misalnya ada yang belum ngerti penjelasannya. Sensei, moichido onegai shimasu. Itu kalau minta mau diulang lagi. Sampai sini. Wakarimashita ka? Minasang wakarimashita ka? Hai. Hai, Wakarimashita. Masta. Oke. Jadi kalau misalnya saya nyampein minasang, berarti saya nanyanya ke semuanya ya. Oke. Ii desu ne. Nah, yang berikutnya ini kalau bahasa Jepang, kalau yang belum diketahui, dia biasanya pakainya ke dalam kelas belajar itu nani-nani, namanya bukan banani ya. Nani-nani wa, nani-nani desu. Jadi yang nani-nani ini diisi dengan kata kerja, kata benda. Kalau yang udah pernah belajar ngerti ya, kata benda apa, kata kerja apa, ngerti ya? Kalau kata benda itu kan benda yang nggak bergerak, kata kerja itu yang menyampaikan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau di sini nani-nani wa, nani-nani des. Misalnya di sini ade sang wa, ashi no hito des. Misalnya ini kalimat positif. Kalau di sini contohin boy sang wa jinji no hito des. Kalau misalnya terus Gustav sang wa hinkang no hito des. Jadi di sini ada dicontohin dia kalimat berikutnya. Kalau untuk sampai sini coba kita praktek. Wakarimashita ka? Iya, Wakarimashita. wakarimasen, Sensei. Jadi kalau misalnya penggunaannya wa, di sini ada wa, kata benda pertama atau orang ditambahin partikel wa, berikutnya menjelaskan orang ini apa atau benda ini apa. Di boy sang wa jinji no hito des. Jadi Pak Boy, wa ini bisa diartikan adalah, kalau mungkin kalau di bahasa Indonesia adalah boy sang wa jinji no hito des. Pak Boy adalah orang HRGA. Atau Pak Ruswandi ya. Ruswandi Sangwa, Pak Ruswandi orang part production ya. Ruswandi Sangwa Buhing Seisang Lohito des. Coba praktekin pakai ini nih, pakai yang di sini. Dari Pak Gustaf, coba Pak Gustaf. Pilih aja yang mana. Pilih yang mana. Namanya tahu kan ya? Pak Gustafnya nggak ada ya. Coba Mbak Nani. Coba praktekin. Masih ingat yang tadi? Ingat. Ingat. Bambang sang wa hingkang no hito des. Bambang Sangwa Hingkang no hito des. Coba berikutnya Mbak Hamdia. Nggak ingat. Jadi ditambahin wa, belakangnya des. Ingat? Mau Mbak Hamdia mau contohnya siapa?
WhatsApp ya? Sinyalnya jelek ya? Halo? Ya, halo. Coba dipraktekin. Masih coba yang ini. Ya. Kalau di sini coba Jadi, praktekin. Pakai namanya siapa ini? Terserah. Tahu nggak orangnya? Nggak tahu itu namanya Nggak tahu. siapa. Kalau Nggak misalnya coba Pak Rifki aja, Pak Rifki. Ya. Coba dipraktekin. Di sini. Rifki Sang. Oh, Rifki Sang. Harus Sang ya, Pak? Ya, iya, kalau orang Jepang N itu kalau di belakang dia jadi eng. Oh, begitu. Rifki Sang. Wajawa. Wajawajin. Ini yang kita prakteknya yang di atas ya, di atas. Oh, Kalau gitu. Jadi kan Rifki Sang wa kumitate no hito desu. Iya. Jadi wa tambah nama pekerjaannya kah, asalnya kah. Coba praktekin. Rifki Sang. Wa kumitate desu. Kumitate no hito desu. Oh, kumitate no hito desu. Ya. Coba gantian Pak Riswandi. Iya, Pak. Coba tambah wa, tambah nama apa? Asalnya atau tempatnya. Tambah belakangnya des. Itu namanya bebas itu, Pak. Bebas. Orang lain juga apa-apa. Ya. Di sini. Boisan wa Jinji no hito desu. Coba yang lain. Nama. Kan tinggal diganti nama doang kan ya, Pak? Ya, nama sama nama departemennya. Ini kan nama departemennya. Coba yang lain. Pak Riswandi, pilih. Iyo. Ya, coba. Iyo sang. Pak Tambahannya apa? Iyo sang. Yosang wa Loji no hito desu. Loji no hito desu. Jadi kalau orang logistik ditambahinnya no hito. Roji no hito desu. Kalau misalnya seigi ini PE ya. PE. Kalau carry ini accounting, Ejo ini sales. Chotatsu ini purchasing, Kinkang QC. Roji ini logistik, Seigi ini PE, Kumitate assembly. Buhing ini part. Jadi kalau di yang departemen-departemen yang ada di Tokai Rika ini ada, kalau di sini sih ada 10 ya. Ada 10 departemen. Ini ada yang baru masuk ya. Coba Pak Ade praktek lagi, tolong dipraktekin lagi Pak Ade. Bambang Sangwa Ingkang no hito desu. Oke. Berikutnya Mbak Ida. Rifki Sang wa kumitate no hito desu. Oke. Berikutnya Mbak Nani. Dani Changwa Egyo no hito desu. Apa? Ini. Ya, orang Dani orang sales. Yang belum saya Mbak Hamdia tadi udah ya?
Udah, Pak, udah. Pak Fitri. Mbak Fitri. Ya. Bambang Sanwa hingkang no hito desu. Oke. Jadi kalau buat ngejelasin ke orang, oh Pak Bambang orang QC, Bambang Sangwa hingkang no hito desu. Misalnya jelasin Pak Dani, Dani Sangwa chotatsu no hito desu. Misalnya Pak Sutris, Sutris Sangwa buhing seisang no hito desu. Jadi kalau buat tambahin, oh di departemen ini orang bagian mana? Di belakangnya tambahin no hito. Jadi Roji no hito desu. Misalnya Pak Ruswandi logistik ya? Iya Pak, logistik Pak. Ruswandi Sangwa Roji no hito desu. Ade Kamarude Sangwa Asino hito desu. Nani Sangwa Egyono hito desu. Jadi kalau buat nentuin buat menjelaskan orang bagian mana itu pakainya no hito. Bagiannya apa? No hito. Minasang wakarimashita ka? Hai, kurimashita. Hai, wakarimashita. Yang tadi kan kita sudah ngejelasin kalimat positif ya, positif. Nah, kalau berikutnya kalimat negatif. Jadi bukan orang Jawa atau bukan orang HRD. Nah, kalau di sini contohnya kan Rifki Sangwa Jawajin Dewa Arimaseng. Kalau untuk asal kampung negara ini pakainya jin. Jadi jinnya bukan jin tomang ya. Pakainya jin. Kalau yang lingkupnya dalam pekerjaan pakainya no hito, orang HRD. Tapi kalau asal kampung pakainya jin. Pakainya kayak tadi asalnya misalnya Purbalingga jin. Tahu Karawang jin. Jadi kalau misalnya Jawa jin. Kalau di sini negatif ya, negatif itu bentuk negatif, bentuk tidak, bukan. Jadi kalau misalnya berikutnya ada yang mau coba kasih contoh di sini. Sutri Sangwa Kumitate, kalau di sini Kumitate no hito Dewa Arimaseng. Kalau pakai yang di atas ya, kita membuat kalimat yang di atas jadi negatif. Boy Sangwa Kumitate no hito Dewa Arimaseng. Jadi kalau bahasa Jepang kebalikan dari bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kan bukannya dulu, baru kata yang diterangkan. Kalau bahasa Jepang di belakang bukannya. Jadi kalau Indonesia kan bukan orang Jawa. Kalau bahasa Jepang bukannya di belakang. Jawajin Dewa Arimaseng. Coba wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Coba praktek. Pak Ade, coba praktek Pak Ade. Pakai ini. Iya, Pak. Pak Ade. Rifki Sangwa hingkang no hito desu. Kita yang negatif, bukan des, Dewa Arimaseng. Oh iya. Rifki Sangwa hingkang Dewa Arimaseng. Hingkang no hito Dewa Arimaseng.
Hinkang no kito dewa arimasen. Ya, kalau misalnya emang kalau dalam bicara biasa kadang-kadang no hitonya nggak dipakai ya karena udah ngerti hingkang QC. Tapi kalau misalnya yang benernya dilengkapin ada no hito. Jadi Rifki Sangwa hingkang no hito dewa arimaseng. Jadi ketika menekankan bukan di belakangnya kalau bahasa Jepang dewa arimaseng. Rifki Sangwa hingkang no hito dewa arimaseng. Coba Pak Ruswandi. Iya, Pak. Coba praktekin kalimat negatif. Rifki Sanwa Jawajin Aris Arimasen. Dewa Rifki Sanwa Jawajin Dewa Arimasen. Dewa Arimaseng. Pak Arimasen. Kalau bahasa yang biasa dipakai di hari-hari, kalau ini kan bahasa sopan ya. Kalau sehari-hari bahasa yang biasa pakainya janai. Jadi kalau Rifki Sangwa Jawajin janai. Tapi kalau kita belajar Dewa Arimaseng. Berikutnya paham dia. Iya, Pak. Coba praktekin. Atau paham dia praktekin pakai diri sendiri. Kalimat negatif. Hamdia Sang, Jawajin, Dewa Arimaseng. Kalau untuk diri sendiri nggak pakai sang, langsung aja. Hamdia Wa. Hamdia Wa. Jawajin, Dewa Arimaseng. Ya, kalau untuk nyebutin nama orang pakai sang. Kalau untuk diri sendiri nggak usah. Jadi pakai Hamdia Wa, Jawajin, Dewa Arimaseng. Sang itu artinya apa? Sang itu bapak, ibu. Jadi kalau bahasa Jepang umum ya, jadinya nggak ada pak, ibu, pakainya sang. Mau laki-laki, mau perempuan, itu pakainya sang. Bahasa sopan ketika manggil orang. Untuk penyebutan nama orang, pakai sang. Kalau di bahasa Indonesiain, pak, bu. Mbak Ida, coba Mbak Ida. Pak. Pakai nama sendiri apa pakai? Boleh, mau pakai nama orang juga boleh. Dewa Dino Dewa Arimaseng. Gimana? Betul nggak sih? Gimana tadi? Dewa Jinji Nohito Dewa Arimaseng. Namanya siapa yang tadi yang dipakai di depan? Idawa. Nama aku sendiri. Oh, nama sendiri. Nama sendiri. Oh. Bener kan Pak kayak gitu? Tidak. Jawa. Ini nama sendiri atau nama orang? Apa nama Hidasang? Itu nama sendiri. Oh iya, maaf, kira-kira ini Ida. Idawa Jawajin Dewa Arimaseng, ya. Coba Mbak Nani. Naniwa Papuajin Dewa Arimaseng. Oke. Pak Wawan. Ngerti? Pak Wawan udah ngerti nih. Pak Fitri kok mukanya Pak Wawan? Pak Fitri Suci. Iya, Pak. Coba. Fitriwa Palembang Jin Dewa Arimaseng. Oke. Yang Fitri Aulia ini kok mukanya beda, orang yang laki-laki. Gak ada suaranya, belum dinyalain mic-nya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Baru masuk. Coba praktek. Sorry. Wawan wa Jawajin Dewa Arimasen.
Oh, kirain Pak Fitri ini. Alah, bapaknya Fitri. Oke, oke. Ya, kita lah minasan wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Oke, kalau yang belum ngerti bilang aja, nggak ngerti. Nanti bisa diulang. Baru Nah, gabung berikutnya, ya, Gabung. dari gabung. Nanti kita ulang lagi di terakhir. Ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya ini bisa pakai anata atau nama orang. Anata itu kamu. Kalau di sini kan anata wa nihonjin desu ka. Jadi apakah kamu? Tadi kalau misalnya kalimat positif, wa itu artinya jadi adalah. Tapi kalau misalnya kalimat tanya jadinya yang dipakai di sini deskanya, apakahnya geser di depan. Anatawa nihonjin desu ka. Kalau ini kebalikan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat tanyanya di depan ya. Apakah kamu orang Jepang? Kalau bahasa Jepang kalimat penegas pertanyaannya ada di belakang, desu ka. Anatawa nihonjin desu ka. Atau wawan sangwa jawajin desu ka. Atau kalau misalnya di departemen nani sangwa eigyo no hito desu ka. Atau yang lainnya coba kita praktekin. Minasan wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Mbak Ida masih di ini ya, di jemputan ya? Pak, saya lagi di jemputan. Yang lain ngikut Baru belajar yang lainnya. Coba praktek Mbak Ida. Keren-keren kan ya? Dengeran tadi ulangi. Hah? Ulangi. Coba dipraktekin yang ini pertanyaan. Ida sangwa nihonjin desu ka? Coba diganti yang lain. Habisnya tuh ya. Terserah. Apa sih? Pertanyaannya juga diganti, Pak. Yang berubah cuman anata sama nihonjin. Anatanya bisa diganti nama, Apa ya? nihonjinnya bisa diganti asalnya dari mana asalnya atau departemennya. Nggak denger. Anatanya jadi Pak, ulangi Pak, maaf Pak. Kalau di sini kan anatawa nihonjin desu ka. Kalau misalnya mau ditanya misalnya Boy sangwa Indonesia jin desu ka. Jadi dirubah di sini di anatanya sama nihonjinnya. Itu Ngerti? nihonjin harus negara. Bisa nggak harus negara, asal nama daerah. Bisa Purbalingga, bisa Karawang. Jadi kalau bahasa Indonesianya kan orang Karawang, orang Jepang. Oke. Ngerti? Wakarimashita ka? Tidak sang. Wakarimashita. Oh iya. Berarti ini kalau bahasa Betawinya, lu asalnya dari mana gitu ya? Ya, kayak begitu. Sampean mau ngendi? Iya. Coba Aku Mbak Ida udah ngerti Mbak Ida? Oke. Coba Mbak Ida. If Indonesia jin desu ka? Oke. Hai, watashi wa Indonesia jin desu. Coba Mbak Ruswandi. Ya Pak. Coba. Ruswandi wa Purbalingga jin desu. Enggak, yang terakhir. Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, di belakangnya kasih desu ka. Oke Pak, ulangi Pak. Oke. Ruswandi wa Purbalingga jin desu ka. Desu ka. Kan, nanyanya kan orang, masa nanya diri sendiri? Pak. Orang lain. Siapa nih contohnya Pak?
Misalnya Pak Ruswandi nanya siapa? Iosangwa Tanya ke Ida. Papua Jin Deska misalnya. Oke, Pak. Nah, coba yang lain kalimat tanya ya. Ya, ya. Siapa nih? Apa bebas. Yang di samping juga nggak apa-apa. Baca nih, Ida. Ada Ida kan, Ida di situ. Ya. Ida wa Cilacap Jin Desuka. Nah, gitu. Tapi dikasih sang ya, di belakangnya nama Ida Sangwa Ciracap Jin Deska. Iya, Pak. Ya, kalau ketemu orang mau nanya Anatawa misalnya Nihon Jin Deska atau Indonesia Jin Deska. Ini ketika nanya asal ya, nanya asal orang. Jadi Jin ini asal. Orang mana? Nihon Jin orang Jepang, Indonesia Jin orang Indonesia, atau di lingkup Indonesia nama daerah Karawang Jin atau Cibitung Jin. Berikutnya Moji, ini huruf. Moji ini huruf. Jadi mungkin huruf Jepang ada 3. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Jadi kalau Romaji ini huruf Romawi yang biasa alfabet kita pakai ya. Jadi kalau hiragana ini kata alfabet tulisan Jepang yang digunakan untuk bahasa Jepang asli. Kalau katakana digunakan untuk bahasa Jepang serapan. Kalau kanji yang berbentuk seperti ini kayak gambar. Jadi kalau di sini ada tulisannya kan, di sini ada ini katakana, ini kanji yang kayak gambar coret-coretan. Ini namanya Romawi, yang alfabet biasa ini Romawi. Ini hiragana. Ini bahasa asli bahasa Jepang. Jadi kalau di sini kita belajar 5 huruf dulu. Ini A, I, U, E, O. Coba dibaca bareng-bareng. A, A, I, A. U, E, O. Oke. Mana kursornya? Masih ada siapa di sini? Pak Ade. Oh, ada Pak Ade. Masih ada Pak Ade. Tadi nggak ada. ada Pak, aman Pak. Pak Ade, ini huruf apa Pak Ade? Itu E. Pak Wawan ini I. I. Siapa lagi? Mbak Hamdiah ini Itu E. Pak Ruswandi ini A. A. Jadi kalau Jepang sebenarnya nggak terlalu susah ya kalau sama orang Indonesia, soalnya cuma A, I, U, E, O. Sama kayak bahasa Indonesia untuk pembacaannya. Untuk hari ini mungkin sampai sini aja. Nah, udah jam 6:30 ya. Minasan wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Sore dewa warimasho. Kan kalau tadi Itu satu hari.
Berapa bab, Bos? Hari berapa bab? Berapa jam? Nggak pakai bab, kita udah disusun dikit-dikit aja dulu, yang gampang-gampang dulu. Soalnya kan kita udah ngumur, jadi mungkin agak lola gitu loh, Bos. Ya makanya kan dikit-dikit, kalau sekaligus banyak takut cepet lupa. Tah ya. Nah ini dan tadi sudah diajarin kan, mungkin kan ada yang baru belajar ya, masih belum mudah untuk nangkep, nanti coba dibaca-baca lagi, ntar pertemuan berikutnya kita ulang lagi. Emang apakah ada modul bantuan, Bos? Pak. Modul bantuan ada, cuma kalau baca sendiri, langsung baca sendiri, ngerti. Ya maksudnya kan kemarin kan sekilas kan ada hiragana katakana kan ya. Oh, enggak, kalau sekarang konsepnya cuman belajar yang gampang, yang menyenangkan, sama ntar sedikit-sedikit disisipin budaya Jepang. Oh, Jepang seperti apa sih? Terus gambarannya Jepang itu kayak apa? Musim-musim Jepang kayak apa gitu. Nanti kalau misalnya kedepannya masih bertahan minat, nanti bisa dipikirin yang buat levelnya lebih lanjut lagi. Yang bahasa-bahasa yang keseharian itu, Bos. Iya. Jadi kalau misalkan Jepang kita itu kita tahu. Ya kan yang dasar-dasar dulu aja, yang gampang-gampang. Oke lah. Oke. Kalau misalnya buat sehari-hari, nanti coba diingat lagi yang ada di sini. Kalau misalnya udah mau pulang, pakainya ini. Pakainya otskari sama des. Kalau misalnya mau pulang ketemu atasannya, otskari sama des. Kalau pagi, coba dipraktekin nanti kalau misalnya ketemu bosnya, pas pagi, ohayo gozaimasu. Atau teman sekelasnya juga apa-apa, sekalian praktekin. Kalau bahasa nggak dipraktekin, susah nempel. Itu emang harus bungkuk? Ini namanya ojigi. Jadi kalau memberi hormat kepada budaya ya, memberi hormat saat mengucapkan terima kasih, membungkuk. Jadi nggak usah sampai nungging, cuma bungkuk segini. Nungging juga kali, Pak. Iya, ini namanya bukan bungkuk, ini cuman sedikit ditekuk. Masih ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ya, kita kan masuknya telat itu tadi kan. Telatnya berapa Itu lama tadi? Ya, maksudnya kan begitu, baru kita orang lagi ada perlu. Nah, itu yang ketinggalan itu bisa dilihat di mana itu? Emang Pak Wawan tadi nggak Mas share tadi ya? Di-share dari kemarin, cuman kan lupa, ini ada urusan juga, ada keperluan, makanya ini baru masuk tadi. Gitu. Ini di file apa di lokal atau gimana gitu loh, Bos. Gitu, Pak. Ya, itu kan di-share ya materinya di HP. Iya. Dulu. Nanti bisa lihat lagi yang di-share di HP itu. Semua itu? Iya, itu baca dulu, nanti kan kalau ketinggalan dibaca lagi. Jadi kita ulang lagi ya kalau misalnya mau pulang, otskari sama des. Kalau terima kasih mungkin udah tahu ya. Kalau permisi sumimasen. Onegaishimasu. Oke ya. Onegaishimasu minta tolong ya? Ya, minta tolong. Bukan minta duit. Ya. Nggak usah ditegesin lah. Ya, kalau minta duit cuma apa-apa. Onegaishimasu. Oke lah, siap, Bos. Oke ya, hari ini sampai sini dulu. Mungkin juga saya juga masih banyak berkurangnya, baru pertama kali ngajar. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Yasuminasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kuswandi hati-hati Pak, lagi di jalan gini Pak Kuswandi ini.